Nanti nggak makan dong. Kata siapa? Kita mau makan sekarang atau mau tetap hidup sampai masa depan? Itu dia. Jadi jangan mikir kita nggak bisa makan. Kata siapa? Ketika kita sisihkan 10%, maka kita menyimpan supaya kita bisa makan di masa depan. Ilmunya siapa nih? Dalam surat dan ayat berapa? Tadi kita puisinya surat ayat berapa terus? Surat 12 ayat 70. Kanan baris kelima. Sebelah kanan baris kelima dari atas. Cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Nih Bapak Ibu semua punya gaji, itu sapi gemuk. Hati-hati, kalau nggak dikelola maka sapi gemuk itu akan dimakan oleh sapi yang kurus. Apa itu sapi kurus? Magnet rezeki. Satu sama terhubung. Langsung nanya buybacknya berapa? Langsung di buyback. Nggak ternilai. Apa di buyback? Ini ke saya ada 100.000. Bercanda ya. Cara jualnya gampang. Cara jual emas itu gampang. Kasih tahu aja sama orang, itu ya. Kamu kira-kira mau punya impian nggak? Punya dong. Impian kamu kira-kira 3 tahun ke depan apa? Saya mau beli motor. Cara beli motor tuh cuma 2. 1 nyicil, 2 nabung. Betul nggak? Sekarang milih yang mana? Banyak orang pilihnya nyicil. Padahal nyicil itu bayarnya 2 kali lipat. Kalau harganya ya, katakanlah sekarang NMAX berapa sih? 30 juta. Katakan 30 juta. Kalau nyicil jadinya 50 juta. Lah ngapain? Betul nggak? Halo? Ngapain beli NMAX harga 50 juta? Cuma orang nggak cerdas aja yang beli NMAX harganya 50 juta. Wong jelas-jelas harganya di situ 30 juta. Terus gimana caranya supaya kamu cerdas? Supaya kamu cerdas, beli nih MR Gold. Tiap bulan kamu nabung seperti orang nyicil, minta sama Allah, ya Allah, kalau aku nabung 2 juta per bulan, aku baru bisa dapat mobil NMAX 15 bulan. Tapi karena aku pakai jalan engkau, aku minta dipercepat. Ternyata 10 bulan udah dapat NMAX baru. Halo? Bahkan ada tuh ya, nih ceritanya, mau diceritain? Itu ada tukang panas, ada Gold Father. Pas lagi ngomongin emas, Masya Allah. Masya Allah. Nah ini MR Selamat Gold. datang kepada Gold Father. Gold Father. Tepuk tangan dulu buat Gold Father. Kita lagi ngomongin MR Gold, datang fathernya. Datang Gold Father. Ya, udah habis ya tadi ya. Mi ada lagi nggak Mi satu Mi? Buat hadiah buat Gold Father. Ana tadi bikin edisi khusus Ustadz. Gold GF. Itu nggak dijual. Ya. Sebenarnya sih tadi kita ngomongin mana rezeki ya. Kita ngomongin mana rezeki gitu ya. Nggak ngomongin emas. Cuma karena hadiahnya emas yang bisa jawab pertanyaan saya, akhirnya tadi ada yang nanya, GF gimana cara jualnya? Cara jualnya gampang, tanyain, kamu punya impian nggak? Impian apa kamu 3 bulan ke depan? 3 bulan ke depan saya mau beli 3 tahun ke depan saya mau beli NMAX. Berapa harga NMAX? 30 juta. Cuma 2 pilihannya, kan cuma 2, nggak ada lain, cuma nyicil atau nabung. Kalau nyicil harganya jadi 50 juta. Kalau nabung, nabung pakai apa? Bagus, nabung pakai emas, ya. Nabung pakai emas yang paling the best, betul nggak?
Kenapa nabung pakai emas the best? Satu, nilainya tidak turun, cenderung naik. Dua, apalagi kelebihannya emas? Tidak kadaluarsa. Tiga, apa kelebihannya emas? Keren, betul itu. Orang yang punya emas, dia langsung secara postur tubuh aja langsung beda. Coba yang tadi saya kasih tuh, gitu ya, langsung beda kan? Yang pegang emas tadi dapat hadiah pasti ngerasanya lebih keren, betul nggak? Iya dong, ya, pegang emas lebih keren. Dan yang paling penting, emas ini tidak terkena debu riba. Ya, apa itu debu riba? Debu riba itu riba yang samar-samar, betul nggak? Coba itu, dulunya rupiah harganya sekian, sekarang sekian, itu namanya debu riba. Jadi orang yang soleh sekalipun di akhir zaman nggak selamat dari debu riba, kecuali yang pegang emas dan dinar. Alhamdulillah. Nah, ini saya nggak mau ngajarin ya, cuma mau sharing aja, karena di sampingnya ada GF, ya. Nah, Bapak Ibu yang mau makannya masih ada nggak? Masih ada ya. Nah, silahkan ya. Nanti kalau kurang, nanti kita mau pesenin somai. Ini sudah ada bakso. Tersedia sampai selesai. Jadi Bapak Ibu kalau mau dengerin ceramahnya GF sampai malam masih ada makanan. Ya, bener nggak nih? Ya, rahasia nih, rahasia. Karena rahasia tolong jangan bilang siapa. Bentar lagi harga emas terbang. Jangan bilang siapa-siapa. Bentar lagi harga emas terbang. Kenapa? Karena Amerika kagak bisa bayar utang, kagak bisa bayar amanah. Maksudnya apa? Kalau Amerika nggak bisa bayar amanah, terjadi krisis. Krisis adalah tanda harga emas akan terbang. Bapak Ibu tahu nggak harga emas aslinya berapa di Indonesia per kilo? Per kilo harga emas sekarang berapa? Per gram. Per gram. Maaf ya, saya nggak biasa jual graman. Nggak bercanda. Astagfirullah, ya Allah. Tolong injak kepalaku ya Allah. Tolong injak kepala saya. Oke, Bapak Ibu semua ya. 1 gram berapa sekarang? 900 lebih kurang, 920.000. Ada yang tahu nggak harga aslinya emas berapa? Ada yang tahu nggak? Resmi data dari BI, dari Bank Indonesia, harga emas asli berapa ya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Harga emas asli itu adalah 15 kali lipat daripada sekarang. Itu harga aslinya. Harga asli emas itu berarti 15 kali 9. Katakanlah sejuta. Sejuta kali 15 berarti per gram, 1 gram itu 15 juta rupiah. Kenapa kok sekarang cuma 1 juta? Karena orang pegangnya rupiah. Nggak apa-apa pegang rupiah beredar, dan memang kita harus dorong rupiah itu supaya kuat, betul nggak? Siapa yang setuju rupiah kuat? Setuju. Siapa yang setuju rupiah kuat? Harus setuju, ya. Harus setuju rupiah kuat. Siapa yang setuju rupiah kuat? Insya Allah, ya. Tos dulu kanan kiri, Anda luar biasa. Setuju. Kita harus buat rupiah kita kuat. Salah satu yang membuat rupiah kuat adalah adanya keluarga-keluarga yang megang emas. Itu. Kalau keluarga-keluarga nggak pada pegang emas, rupiah kita jadinya turun. Betul. Makanya GF itu selalu mengkampanyekan 1 kilo for one family for better Indonesia. 1 kilo? 1 kilo, 1 family, 1 family 1 kilo. 1 family 1 kilo for better Indonesia. 1 family 1 kilo, ya. 1 family 1 kilo for better Indonesia. Betul itu.
Kalau bayangkan kalau seandainya semua orang pada pegang emas, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah uang kita akan kuat, ya. Nah, saya mau kasih kesempatan sedikit, ya. GF mungkin sedikit bisa sharing, ya, kepada teman-teman semua, ya. Pengalaman beliau selama 28 tahun di dunia emas. Ya, beliau kuliahnya aja emas, kerjanya di emas, kemudian 28 tahun, makanya beruntung sekali kita. Tuh coba tahun terakhir pertama kali belajar emas tahun berapa ya? 93 tuh, coba hitung. 30 tahun. 30 tahun pengalaman beliau di dunia emas, penaksir emas, kemudian juga gadai emas. Beliau menjadi manajer di Bank Syariah Mandiri pada saat itu dan mengurusi gadai emas. Jadi beruntung sekali. Pasti ada maksud Allah kenapa kok GF hadir hari ini. Ya, pasti ada maksud Allah. Tadi kita nggak ngomongin emas sama sekali, betul nggak? Nggak ngomong emas. Coba lihat rekamannya nanti GF, nggak ngomongin emas saya, cuma saya ngasih hadiah emas, iya kan? Nah, ternyata GF-nya hadir. Yuk kita dengarkan dari yang 30 tahun bergelut di bidang emas. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallahu Ustaz, mohon izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Nasrullah, guru kita tercinta, dan juga Bapak dan Ibu keluarga besar Magnet Rezeki. Mohon izin saya sedikit berbicara di sini, Ustaz. Ya, saya sudah lama nggak buat konten 2 bulan. Ya, ini konten terakhir berarti terbaru nih di sini. Ya, karena menurut saya kalau sudah banyak ilmu udah saya kasih, tinggal pada eksekusi apa enggak. Gitu. Karena begitu-begitu aja, Ustaz. Karena esensinya adalah tadi Ustaz bilang, kalau Bapak dan Ibu ingin menguatkan rupiah, ayo simpan emas, gitu ya. Dan alhamdulillah Ustadz sekarang saya dikasih amanah banyak banget Ustadz. Iya, sampai deg-degan saya. Jadi salah satu aktivitas saya, Ibu dan Bapak itu membantu di pertambangan emas. Gitu. Barusan juga mengakuisisi pabrik emas. Allahu Akbar. Akhirnya nggak bisa bikin konten. Saya mau kasih tahu hal yang penting buat Ibu dan Bapak, bahwa banyak sekali pihak di luar negeri itu, Ustaz, datang ke Indonesia nyari emas. Nggak tanggung-tanggung Bapak dan Ibu. Satu perusahaan itu minta seminggu 200 kilo. Satu perusahaan ya. Gitu Ustaz. Satu perusahaan 200 kilo. Saya ketemu mungkin 3 atau 5 perusahaan. Pertanyaannya, produksi emas kita tuh nggak bisa backup itu. Permintaan di luar negeri itu tinggi banget. Mungkin pernah dengar kemarin ada isu BRICS ya? BRICS. Betul ya? Mama nggak tahu. BRICS itu uang pengganti dolar. Itu aja dulu sederhananya. BRICS itu singkatan dari Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa. Afrika Selatan, Bu. Indonesia mau bergabung. Nah, itu ya. Jadi Ibu dan Bapak, mereka India terutama, mereka bilang ke saya, kami nggak punya tambang emas, Pak. Oh, nggak punya ya? Nggak punya. India. Sebanyak itu warganya? Sebanyak itu warganya, sebesar itu konsumsi emas perhiasannya. Masya Allah. Nggak punya tambang emas. Perginya kemana? Sini Ibu dan Bapak. Iya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Beneran, alhamdulillah emang udah. Gitu. Takbir dong. Allahu Akbar. Gitu Bapak dan Ibu. Ya, jadi selama emas itu Ibu bisa jangkau, sekarang ada, tinggal beli, ya. Mulai dari kumpulin. Mulai dari 40.000. Mulai dari 40.000 boleh. Ya. Mau yang ada emas kecil ambil, Bu. Susah, cari emas itu susah Ibu dan Bapak. Di sini tidak mudah. Tidak mudah, tidak mudah Ibu dan Bapak ya. Untuk menghasilkan 3 gram emas, ya, kandungannya Ibu harus mengolah 1 ton batuan. Nah, dapat 3 gram. Dapat 3 gram, Ustaz. Nah, tuh. Jadi sedemikian menantangnya untuk
menggali kekayaan alam ya. Apalagi emas itu tercipta unsurnya bukan dari bumi kan, nah, dari luar angkasa. Jumlahnya terbatas. Dapatkanlah, mumpung masih bisa didapat. Kita tinggal datang ke Magnet Rezeki, beli dinar KR, beli dinar MR Gold, udah tinggal beli, udah nggak usah. Karena di tambang itu susah ibu dan bapak ya. Ada yang sampai 600 meter di bawah permukaan laut. Ada juga air panasnya sampai 80 derajat. Ibu kalau kena air panasnya bisa melepuh. Gitu. Dan saya ke sana Ustadz. Ini pengalaman saya pribadi ya ke tambang emas. Jadi begitu banyak tantangannya untuk mendapatkan emas, dan kita di Indonesia bersyukurlah masih bisa membeli emas dengan mudah. Gitu. Itu pesan saya ibu dan bapak. Masya Allah. Sekecil apapun emasnya, ada yang bilang kan 0,001, wah ini emas apa gitu ya, misalnya ya. Tapi dari ibu dan bapak untuk menghasilkan 0,001, ibu dan bapak harus mengolah 3,3 kilo batuan. Dan itu ngebakarnya, sekali ngebakar 8 jam Ustaz harus dibakar. Baru dapat yang kandungannya baru 40%. Tapi yang dapat kecil itu kumpulin. Di luar negeri, negara-negara Jepang, itu ngumpulin dari motherboard, elektronik, istilahnya tambang kota ya. Tambang kota. Ya. Kumpulin. Kalau bapak ibu kemarin dikasih hadiah mungkin yang kecil, kumpulin. Susah dapetinnya ibu dan bapak, bener. Itu udah emas murni ya. Kumpulin. Gitu ya. Dan tunggu berapa tahun lagi. Insya Allah harganya naik, apalagi kalau tadi Ustadz bilang nilainya 15 kali lipat. Itu jangan lihat nilai sekarangnya ya, next time-nya berapa gitu. Jadi pesan saya ya, sekarang itu benar-benar banyak pihak yang mencari emas bro. Saya kasih tahu aja, dan ini real ya. Yang kedua, ada berita baiknya kan, kemarin ada ketentuan baru dari pemerintah terkait dengan perpajakan emas. Sekarang kalau konsumen beli ya emas batangan itu udah nggak kena pajak Ustaz. Alhamdulillah. Intinya apa? Pemerintah mempermudah masyarakatnya buat beli emas. Ayo kita gaskeun lah gitu Ustaz ya, ya nggak? Gaskeun. Gaskeun gitu. Nah gitu. Itu LOP-nya tuh. Oh, 1000 dinar. oh iya. Nah. Gitu ya Bapak dan Ibu, dan tinggal tunggu waktu, udah tinggal tunggu waktu. Ibu Bapak tahu nggak kalau tadi kan Amerika krisis katanya ya? Apanya? Kalau misalnya Amerika krisis emas akan naik gitu. Yang paling diuntungkan siapa kalau semuanya kembali ke emas? Siapa Bu? Yang punya emas. Siapa itu? Saya. Ya Amerika lagi. Dia 8.111 ton Ustaz udah di tangan. Katanya kalah sama Cina katanya. Enggak, Cina masih nomor 2 atau 3-nya. Oh. Nomor 1 Amerika. Nomor 1 tetap Amerika ya. Tetap Amerika. Katanya Cina tuh borong-borongin emas ya. Ya sekarang Cina itu sangat ini ya, kenaikannya signifikan ya. Amerika terus IMF, jadi ibu dan bapak ya pokoknya fokus deh di emas saja gitulah ya. Ya. Jadi udah pesan saya gitu deh Bu, Bismillah. fokus aja. Nah, kalau kita kan emas itu perjuangan supaya rupiah kuat. Ya betul. Kan gitu ya. Aman emas gitulah kira-kira. Setuju ya? Demikian dari saya Ustaz, cukup sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi sedikit ya motivasi dari Gold Father ya. Beliau pantas untuk menyebut Gold Father karena pengalamannya 30 tahun di dunia emas. Nah, kita beruntung sekali mendengarkan langsung dari pakar emas, dan memang ya itulah yang kita lakukan ya. Jadi tujuan kita adalah untuk memperkuat rupiah. Ketika kita makin banyak yang memegang emas, makin kuat rupiahnya. Kok makin kuat rupiahnya? Ya iyalah, satu, uang kita nggak keluar, ya kan? Ini bapak ini kan pada seneng beli Hermes ini, Louis Vuitton, ya kan? Oh enggak ya? Ya. Dulu ya. Ini bajunya dari mana? Cina juga. Berarti impor. Ketika impor, apa yang terjadi? Ketika impor, uang kita jadi makin lemah. Semakin banyak barang impor, uang kita lemah. Nah, ketika kita tahan dengan emas, maka uang kita jadi kuat. Gitu. Itu yang pertama. Jadi saya teringat dengan lagunya Iwan Fals, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ya.
Beli emas lah sebelum beli emas itu dilarang. Beli emas sebelum nggak ada emasnya, mau beli di mana? Ya, alhamdulillah sekarang kita beruntung beli emas. Terus ada yang bilang gini, Pak Nas, uangnya dari mana? Dari setiap penghasilan wajib, udah wajib hukumnya langsung disisihkan buat emas. Minimal berapa GF? Dari misalnya kita punya gaji nggak usah banyak-banyak 5 juta misalnya. Berarti yang dibeliin emas berapa? 500.000. Ya. Nanti nggak makan dong. Kata siapa? Kita mau makan sekarang atau mau tetap hidup sampai masa depan? Itu dia. Jadi jangan mikir kita nggak bisa makan. Kata siapa? Ketika kita sisihkan 10%, maka kita menyimpan supaya kita bisa makan di masa depan. Ilmunya siapa nih? Dalam surat dan ayat berapa? Tadi kita kuisnya surat ayat berapa terus? Surat 12 ayat 70. Kanan baris kelima. Sebelah kanan baris kelima dari atas. Cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Nih Bapak Ibu semua punya gaji, itu sapi gemuk. Hati-hati, kalau nggak dikelola maka sapi gemuk itu akan dimakan oleh sapi yang kurus. Apa itu sapi kurus? Kebutuhan kita. Maka sebesar apapun gaji Bapak Ibu semua, ya, atau sekecil apapun gaji Bapak Ibu semua, selalu ada sapi kurus itu. Sapi kurus itu namanya pay letter, kredivo, apa lagi? Ya, aku laku, apa lagi? Pinjol-pinjol itu adalah sapi kurus. Itu sapi kurus yang memakan sapi gemuk. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf mengamankan dengan apa? Disimpan. Kita nggak makan dong. Puasa dulu napa kata Nabi Yusuf gitu kan? Simpen dulu, supaya apa? Supaya masa depan dia bisa makan lebih lama. Betul nggak? So, jadilah semut, jangan jadi belalang. Kalau belalang ada yang dimakan langsung habis. Tapi semut dia simpan, masukkan ke dalam ruangan supaya dia bisa makan lebih lama. Ketika hujan turun, belalang nangis nggak bisa makan, sementara ya semut berpesta pora. Mau jadi ya rombongan semut ini mau? Semut itu makannya kecil nggak? Kecil. Emas 0,01 gram, emas 0,001 gram, emas 0,00001 gram, emas 0,0000005 gram. Tapi dia makan, ya kan? Dia makan. Apa yang terjadi? Selamat dia. Kita mau selamat sebagai bangsa, betul? Mau selamat kita harus mikirin anak kita nih, anak kita nih. Generasinya gimana? Kalau kita nggak pegang emas, mau kita kasih makan apa mereka ini? Jadi jangan tergoda sama sapi kurus yang namanya pay letter. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah cukup panjang halal bihalal kita ya. Tadinya sih kita mau sewa gedung. Cuma kok rasanya sewa gedung tuh satu terbatas. Yang kedua Bapak Ibu nggak ngelihat rumah kita. Ini kan rumah kita bersama. Walaupun panas-panas begini kita syukuri, ya enggak? Ini udah 3 ruko ini, ya. Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu semua saya tunggu, ya, untuk masuk ke dalam Mukantara. Siap semua? Datang lagi, langsung ngomong, saya mau direkam. Saya udah bawa MOA. Ya, Mukantara ini Museum Keajaiban Nusantara. Nah, ya. Di sini nanti kita bikin Mukantara, Museum Keajaiban kalau beliau kan epicentrum emas Indonesia, dunia kah? Epicentrum emas Indonesia. Kalau kita epicentrum keajaiban Indonesia. Nusantara ya. Nah, kita karena audiens kita 0,1% pemirsa YouTube kita Malaysia, Ustaz. Malaysia, Singapura ada 0,1% ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih semuanya. Selamat bagi yang pegang emas dan selamat bagi yang sudah merencanakan untuk membeli emas tiap bulan ya.
Dari saya cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua dan mudah-mudahan kita berhalal bihalal di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Kita sama-sama akhiri ya. Saya serahkan kepada Pak Aang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.